Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema menghargai dan menghormati perbedaan dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG. Ya baik, sebelum ke penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu barangkali dari Majelis Taklim Al-Ikhlas untuk bertanya pada Pak Prof. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Hadijah Mahmud dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. Ustadz, saya mau bertanya, kenapa terdapat perbedaan dalam pelaksanaan ajaran agama Islam? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hadijah. Saya persilakan satu lagi barangkali dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Pak Ustaz, saya mau bertanya Pak Ustaz. Nama saya Sari Bulan Ajis dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kelurahan Besusu Barat, Palu Timur. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana seorang muslim di dalam melihat dan menyikapi perbedaan-perbedaan di dalam Islam? Sekian Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sari. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon Ustadz, kita jawab dulu pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas dari Ibu Hadijah ini Ustadz, tentang kenapa terdapat Ustadz perbedaan ini yang terdapat dalam ajaran Islam Ustadz. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Iya, baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi, kenapa ada perbedaan di dalam ajaran Islam? Memang pertanyaan ini sering muncul karena Al-Quran satu, hadisnya juga satu, sama-sama kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis. Lalu kenapa muncul banyak perbedaan dalam pelaksanaan ajaran Islam? Kan begitu. Ya, misalnya tadi perbedaan kenapa ada kunut, kenapa tidak ada kunut, kan begitu. Padahal semua bilang harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Itulah yang saya maksudkan tadi, bahwa perbedaan-perbedaan itu muncul karena teks ajaran Islam, karena Al-Quran dan hadis bisa dipahami dalam banyak makna, bisa dipahami dalam banyak arti. Sehingga Al-Quran tadi itu tidak hanya memiliki satu arti, tidak hanya memiliki satu tafsiran, dia bisa melahirkan banyak tafsir. Itulah sebabnya kalau satu teks, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis, kalau dia bisa melahirkan banyak tafsiran, maka tentu melahirkan banyak arti. Disinilah dibutuhkan kita umat Islam harus menghargai dan menghormati perbedaan. Padahal sama-sama kembali Al-Quran, ayatnya juga itu, hadisnya juga itu, tetapi karena namanya pemahaman terhadap ayat Al-Quran dan hadis, bisa orang berbeda-beda. Orang di Palu bisa berbeda pemahamannya dengan orang di luar Palu. Kenapa? Tergantung karena kebudayaan, tergantung dengan kondisi sosial masyarakatnya, itu juga yang bisa membedakan. Ya, misalnya kalau saya bilang secara sederhana, orang kalau baca tahlil di Palu agak lembut, la ilaha illallah. Tapi kalau kamu pergi ke Banggai Kepulauan,
Itu lain caranya. Padahal yang dibaca juga la ilaha illallah. Sama Pak Prof ya? Sama Ya, baca. Tetapi intonasinya berbeda. Di sana seperti orang berteriak. Orang, la ilaha illallah. Nah, itu kan padahal kenapa? Itu karena situasi dan kondisi yang bisa membedakan seseorang. Begitu juga Al-Quran Karim bisa dipahami berbeda-beda. Sehingga saya kasih contoh satu lagi yang lain. Misalnya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman surat ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat harus faghsilu wujuha, cuci muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum. Kalau ini tidak ada masalah kan, jelas. Cuci muka, cuci tangan sampai ke siku, tidak ada perbedaan. Tapi begitu wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kamu. Timbul pertanyaan, yang mana kepala? Iya Pak Prof. Nah, kan gitu. Oh, kepala apa di atas leher? Kan begitu. Kepala itu di atas leher. Timbul lagi pertanyaan. Kalau kepala di atas leher, kenapa Tuhan suruh cuci muka? Kan muka juga. Iya. Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan. Sehingga ada ulama mengatakan, membasuh kepala itu, wamsahu biru'usikum itu, basuhlah kepala karena ada huruf ba, biru'usikum. Al-ba'u litaba'id, ba menunjukkan sebahagian kecil. Itulah yang kemudian Imam Syafi'i berpendapat, basuhlah sebahagian kecil kepala kamu. Maka 3 helai rambut pun kata Imam Syafi'i sudah sebahagian kecil kepala. Berarti Pak Prof sudah mewakili ya? Sudah mewakili. Ya. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik berpendapat tidak, wamsahu birusikum, basuhlah seluruh kepala. Nah itu kan padahal ayatnya sama, yang kita bahas juga sama, tetapi bisa melahirkan pemahaman yang berbeda. Kalau Ibu pergi ke pendapat Imam Abu Hanifah, dia bilang sepertiga kepala. Nah, ayatnya sama, bisa melahirkan perbedaan. Kalau pertanyaan kenapa? Ya karena memang Al-Quran itu bisa melahirkan banyak pendapat. Sebenarnya inilah keuntungan umat Islam. Begitu banyak pendapat, kalau kita bisa menghargai dan menghormati, maka dinamika ilmu pengetahuan maju. Tapi kalau cuma satu pendapat terus, maka kita tidak akan maju. Hanya satu pendapat. Bisa saja nanti akan lahir lagi pendapat-pendapat. Itu dari segi hukum, bisa juga dari segi ilmu pengetahuan, dari segi teknologi. Al-Quran selalu multi tafsir, bisa ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Itulah kalau pertanyaannya, kenapa berbeda? Karena memang Al-Quran menghendaki perbedaan-perbedaan itu. Termasuk hadis menghendaki perbedaan. Itulah sebabnya ada orang bilang kembali ke Al-Quran dan hadis. Tidak semua orang bisa kembali ke Al-Quran dan hadis kalau dia tidak belajar agama dengan baik. Sebenarnya dia boleh kembali ke Al-Quran dan hadis, bukan kembali langsung ke Al-Quran dan hadis, kembali ke Al-Quran dan hadis melalui ulama. Oh, saya suka ulama ini, dia kembali ke Al-Quran dan hadis, maka saya kembali ke Al-Quran dan hadis mengikuti pendapatnya ulama itu. Kita kembali ke Al-Quran dan hadis tidak langsung, tetapi melalui ulama. Itu lebih aman. Kalau mau kembali langsung, harus belajar di pesantren berpuluh-puluh tahun. Hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, ilmu hadis, ulumul hadis dan lain sebagainya. Lama belajar. Tapi kalau ikut ulama, biar tidak belajar kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Saya kira itu. Pertanyaan kedua. Ya, kedua Pak Prof, dari Ibu Sari tentang bagaimana seorang muslim ini menyikapi perbedaan Pak Prof. Ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Nah, kalau dari penjelasan pertama, setelah kita lihat, oh ternyata perbedaan itu biasa di dalam Islam. Ternyata memang Al-Quran dan hadis menghendaki perbedaan. Ternyata memang ulama dulu melahirkan banyak perbedaan. Ya kan? Ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat Imam Malik, ada pendapat Imam Hambali, ada pendapat Imam Abu Hanifah.
mereka memang berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah berkelahi dan bertengkar. Ini, maka bagaimana kita menyikapinya? Menghormati dan menghargai perbedaan tanpa harus menjelekkan orang yang berbeda dengan kita. Saya kasih contoh di daerah kita, kalau ada orang tidak mau tahlil, silakan. Tetapi hormati juga orang yang mau tahlil. Bertahlil, itu Pak yang Prof, saya iya. maksudkan, menghargai dan menghormati walaupun kita tidak sependapat. Oh, kan dia pakai pendapat A itu, tidak pergi tahlil. Oh, dia pakai pendapat B karena dia pergi tahlil. Artinya sama-sama pendapat. Tidak usah saling menjelekkan antara satu pendapat dan pendapat. Sama-sama pemahaman. Nah, itulah sebabnya saya biasa menjelaskan Islam dan pemahaman terhadap Islam adalah dua hal yang berbeda. Islam dari Allah, Al-Quran itu dan hadis dari Allah dan Rasulnya, pemahaman itu dari manusia. Nah, gitu. Jadi karena pendapat, mari kita saling menghargai dan saling. Ibu-ibu juga kita di dalam rumah tangga kan banyak beda pendapat. Iya, Ibu-ibu Pak Prof, bisa beda pendapat dengan bapak. Oh ya, bapak lain pengertiannya, ibu lain juga pengertiannya. Maka dibutuhkan saling menghormati dan saling menghargai. Mungkin ibu terlalu ketat keuangan, tidak boleh. Nah, bapak punya pemahaman sinanggaroke. Tetapi ibu bilang tidak, kalau saya tidak ketat begini, kita tidak bisa mendidik anak kita untuk sekolah di perguruan tinggi. Kenapa? Dengan saya tabung uang ini, anak itu bisa sejahtera dan bisa mengikuti pendidikan tinggi. Kan beda-beda pendapat kita itu, tapi maksudnya sama. Bapak lain pemahamannya, ibu juga lain. Mari kita saling menghormati perbedaan-perbedaan ini. Saya kira begitu menyikapi tadi itu. Jadi tidak usah merasa diri paling hebat, tidak usah merasa diri paling benar, kita hormati. Saya laksanakan karena saya akui benar, Anda tidak mau laksanakan karena Anda tidak mengakui itu sebagai sebuah kebenaran. Saya kira begitu. Ya baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Ya baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema menghargai dan menghormati perbedaan dalam Islam bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Ya baik Pak Prof, sebelum ke penelpon mungkin saya bertanya sedikit Pak Prof. Ya. Saya sempat mendengar pernyataan Pak Prof tentang apabila ada perbedaan, jangan salahkan orangnya, tetapi salahkan pendapatnya. Seperti apa itu Pak Prof? Ada perbedaan seperti itu? Begini, kalau Anda melihat perbedaan, Anda jangan membenci orangnya. Orangnya Pak Prof, iya. Tetapi Anda tidak suka pendapatnya. Anda tidak sependapat dengan pendapatnya, tetapi Anda jangan membenci orangnya. Itu yang saya maksudkan adalah bahwa disitulah kita saling menghormati. Jangan karena kita tidak suka pendapatnya, dengan orangnya juga kita tidak suka. Siapa juga dia? Ya, jadi ada kebencian Pak Prof. Ada ya? kebencian, kemudian ada rasa tidak enak. Saya selalu berkata, okelah saya tidak sependapat dengan Anda, karena pendapat Anda berbeda dengan pendapat saya. Tetapi sebagai manusia, Anda tetap saya hormati dan saya hargai. Jadi menghormati dan menghargai orangnya, walaupun pendapatnya kita tidak suka. Masa dia bilang kita begitu? Mana saya mau suka pendapatnya? Tetapi jangan berkelahi dengan orangnya. Nah, cara-cara seperti ini memang memerlukan latihan. Apalagi kita menghadapi situasi sekarang ini, ada namanya transnasional. Banyak ajaran-ajaran yang datang dari luar. Bukan asli dari daerah kita, bukan asli dari Indonesia, tetapi dia dipengaruhi oleh negara-negara lain yang kemudian datang ke sini membawa faham-faham yang berbeda dengan faham-faham kita. Dan yang jeleknya, kawan-kawan itu selalu berkata, kita salah, mereka yang benar. Bagaimana mungkin mereka mengatakan seperti itu sebenarnya? Padahal kita melaksanakan ajaran agama ini karena kita anggap benar, kita anggap baik, sehingga kita mau melaksanakan ajaran. Kalau tidak baik, untuk apa? Untuk apa ibu-ibu bikin majelis taklim?
undang si ini, ceramah dan lain sebagainya, baca Yasin, baca tahlil, macam-macam yang dibaca. Tidak mungkin itu tidak baik dan benar. Mungkin menurut orang lain tidak baik dan benar, tetapi menurut kita itu baik dan benar. Maka saling menghormati. Walaupun pendapat kita bisa berbeda-beda. Ya. Karena perbedaan itu memang sunnatullah. Karena ada siang, ada malam. Kalau malam terus, repot juga gitu orang. Ya. Tapi kalau pagi terus, repot juga ibu-ibu masak terus itu tidak pernah selesai. Artinya perbedaan itu memang sunnatullah. Ini yang kita ajak umat supaya menghormati dan menghargai perbedaan. Ya, baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Pak Prof, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa.